bagaimana kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini first day of school ya anak-anak ya. Wah, bagaimana ya? Sepertinya tidak seperti tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau biasanya kita berkumpul di lapangan, tahun ini berbeda sekali karena kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk saat ini ya. Anak-anak, tentunya kalian menyadari ya bahwa kalian sudah naik kelas, berarti kelasnya sudah berbeda ya, bukan kelas 3 lagi. Kelas berapa? Ya, kelas 4B ya. Nah, anak-anak, yang akan mengajar kalian ya selama 1 tahun ke depan dan menjadi wali kelas kalian itu adalah ibu. Ya, ibu siapa ya? Nah, kita perlu tahu dulu ya, ibu siapa. Nanti ibu akan memperkenalkan diri ibu kepada kalian ya. Ibu akan memperkenalkan diri ibu kepada kalian, kemudian nanti juga ibu akan menjelaskan kalender dan jadwal pembelajaran kita selama home learning. Selanjutnya arus dan prosedur selama home based learning dan juga platform HBL apa yang akan kita gunakan ya anak-anak ya. Oke ya, sekarang Ibu Mary akan memperkenalkan diri ya. Oke ya. Nama Ibu itu nama panjangnya Mary Puspita. Kalian dapat memanggil Ibu dengan Ibu Mary. Nah, Ibu mengajar di kelas 4B ya sebagai wali kelas. Mata pelajaran apa saja yang Ibu ajarkan? Yaitu tematik, matematika, dan PLSBD. Tematik itu terdiri dari 5 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, dan SPDP. Nah, selanjutnya di sini Ibu Mary juga memiliki hobi anak-anak. Nah, hobi Ibu Mary. Yang pertama, Ibu Mary itu sangat senang dengan kuliner. Ya, Ibu sangat senang nyemil, senang makan, ya suka sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu Mary suka berbelanja. Itu hobinya Ibu Mary ya. Selanjutnya mendengarkan musik untuk menenangkan pikiran. Biasanya Ibu Mary sambil bekerja itu mendengarkan musik ya. Nah, itu hobi-hobi Ibu Mary, kesukaan, kegemaran Ibu Mary ya. Dan ini moto Ibu Mary, yaitu berlarilah, jika tidak berjalanlah, jika tidak mampu merangkaklah. Nah, anak-anak, ini menjadi reminder, pengingat Ibu Mary ketika Ibu Mary mulai susah untuk bekerja. Atau ini malah memacu Ibu Mary ya, memotivasi ibu untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatunya itu harus start lebih dulu. Ya, kita itu harus mengerjakan. Kalau kamu tidak bisa mengerjakan pekerjaanmu, paling tidak kerjakanlah sedikit. Itu paling tidak kerjakanlah sedikit sekali. Yang penting itu ada progresnya. Ya, dalam mengerjakan segala sesuatunya. Nah, itu juga yang Ibu Mary harapkan kepada kalian ya. Semoga nanti anak-anak Ibu di kelas 4B itu seperti itu. Tidak ada anak yang tidak bisa di dunia ini. Hanya ada orang pemalas. Ingat ya. Nah, itu yang mau Ibu Mary sampaikan kepada kalian. Nah, dan ini perkenalan singkat ya yang bisa Ibu Mary sampaikan kepada kalian. Selanjutnya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tahun lalu tema sekolah kita itu In You Ever After. Nah, sekarang tema sekolah kita itu ya Desiring You, merindukanmu. Diambil dari Yesaya pasal 26 ayat 8b hingga ayat 9a. Seperti apa sih? Apa sih maksudnya? Kalau kalian bisa lihat di sini ya anak-anak ya. Itu ada apa? Ya, itu logonya, lambangnya itu air. Kemudian ada tulisan di bawahnya ya, Desiring You ya. Nah, anak-anak kita dapat melihat bahwa simbol air yaitu dipilih karena air itu identik dengan hal esensial dalam kehidupan setiap makhluk. Ya, terutama manusia. Apakah kamu bisa hidup tanpa air? Tentu tidak ya. Kita membutuhkan air. Banyak kegunaan air di dalam kehidupan kita yang membantu kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Air memiliki makna menyembuhkan, menyegarkan, memberikan kepenuhan, pertumbuhan, dan memuaskan dahaga. Air juga dapat membersihkan segala hal-hal kotor yang ada pada diri kita. Sifat air juga lembut sama seperti kasih Kristus kepada kita. Kemudian kita dapat melihat ya, lambang ini diwarnai warna biru. Ya.
Hal ini dipilih karena menggambarkan kedalaman, kesetiaan, dorongan, ataupun hasrat. Sehingga kita melihat logo ini, ya, maka kita terdorong untuk memiliki kerinduan kepada Kristus. Warna biru pun dipilih karena menggambarkan apa? Kedalaman, ya, kesetiaan, ya anak-anak ya. Nah, sehingga ketika kita melihat logo ini, ya maka kita terdorong untuk memiliki kerinduan pada Kristus. Ya, kalau logo sebelumnya itu menggambarkan bahwa kita hidup di dalam bejana Tuhan, di dalam Kristus ya, maka tahun ini lebih dalam lagi, ditarik lebih dalam. Ketika kita ya sudah berada di dalam Kristus, kita berada ya, kita hidup di dalam bejana Tuhan, maka saatnya kita mengisi bejana tersebut dengan air yang berasal dari sumber air yang benar, yaitu Kristus itu sendiri. Ibu harap ini menjadi renungan kita ya ke depannya, bagaimana melalui setiap pembelajaran kita sekalipun dengan kondisi kita saat ini, kita semakin merindukan Kristus, kita semakin merindukan Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu dalam pembelajaran. Nah, anak-anak, ya itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai tema dan lambang dari tema kita tahun ini, yaitu Desiring You. Nah, kamu bisa mengingat ya, dan tentunya kamu sudah menyaksikan bukan? Tadi seperti apa ya di video sebelumnya, ya di video perkenalan semua guru, di situ kan sudah dijelaskan juga oleh Ibu Dian ya, apa maksud, apa makna dari tema kita tahun ini. Ibu harap kalian dapat mengingat ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kalender akademik. Ya, tentunya ini sudah diberikan kepada orang tua kalian ya melalui grup besar. Ya, Ibu hanya memperlihatkan saja kepada kalian ya, tentu kita dalam satu semester ke depan pasti ada libur dan juga ada hari efektif pembelajaran untuk home learning kita. Ya, ini untuk kalender akademik 2020-2021, jangan lupa untuk diperhatikan juga karena kalender ini sudah diberikan kepada orang tua kalian. Selanjutnya jadwal home based learning minggu pertama. Nah, anak-anak, Ibu minggu pertama ngapain ya kita ya? Bagaimana ya? Apa kegiatan kita? Nah, apakah kita langsung belajar mempelajari pelajaran dari buku? Ya, tentu tidak ya anak-anak. Kita perlu penyesuaian di sini, apalagi kalian baru memasuki kelas yang baru. Ini adalah jadwal HBL minggu pertama kita ya. Tentu hari ini adalah first day of school, di hari Senin ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita ya. Hari ini masih pengenalan saja ya. Dan setelah ini kita akan bertemu di Zoom ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa lihat itu juga sudah diberikan juga waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Ini juga sudah Ibu berikan kepada orang tua kalian. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jadwal home based learning kelas 4B. Ya, jadi ini adalah jadwal yang akan kita gunakan seperti biasanya jadwal pelajaran yang kalian dapatkan di tahun sebelumnya, ya, seperti itu juga. Nah, anak-anak, tahun ini sedikit berbeda ya. Tahun ini kita itu belajar dari pukul 8 hingga pukul 12 yang tentunya sama seperti biasa diawali dengan devotion. Kalian dapat lihat ya, satu minggu kita itu hanya mempelajari satu mata pelajaran, dijatahkan dalam satu minggu itu satu kali pertemuan per mata pelajaran. Ya anak-anak ya, kalian bisa lihat jadwal ini juga sudah diberikan kepada orang tua kalian. Ya, ini kalian bisa lihat lagi hari Senin apa mata pelajarannya, hari Selasa apa, Rabu apa, Kamis dan Jumat. Ya anak-anak ya, kalau di kelas sebelumnya, Ibu hanya mengingatkan saja di kelas sebelumnya kan di kelas 3 tidak ada IPA IPS ya. Nah, di kelas 4 itu ada IPA dan IPS. Ya, nanti kamu akan mempelajarinya ya. Nah, di sini anak-anak kita itu ya tetap ada yang namanya sumatif dan formatif. Ya, kalian pasti sudah tahu ya. Biasanya sebelum menuju ke sumatif itu akan ada formatif. Formatif 1, formatif 2. Nah, bagaimana guru kalian menilai
proses, ya, proses pembelajaran. Makanya Ibu Mary harap nanti saat belajar, ya baik secara offline ataupun secara tatap muka, kalian bisa menunjukkan sikap yang serius, sikap yang bertanggung jawab, ya, pada saat mengikuti home based learning, sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, secara langsung, ya. Nah, nanti juga untuk bahan-bahan untuk sumatif sama seperti biasanya, ya, akan diinformasikan 1 minggu sebelum. Ya, apa yang perlu kalian persiapkan beserta rubrik-rubriknya, penilaiannya seperti apa, instruksinya seperti apa, ya. Oke, sekarang anak-anak kita masuk ke rules dan prosedur home based learning. Ya, apa sih rules dan prosedurnya? Yang pertama kita akan bahas pembelajaran home based learning. Yang pertama, Ibu harap semua siswa mengikuti setiap sesi pelajaran yang tertera pada jadwal HBL secara tepat waktu saat tatap muka ataupun tidak. Nanti Ibu akan jelaskan, ya. Maksudnya tatap muka atau tidak tatap muka itu seperti apa sih, Bu? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, mempelajari materi pelajaran sesuai dengan jadwal HBL yang telah disusun secara berurutan. Khususnya ini saat tidak tatap muka. Ya. Yang ketiga, timeline HBL akan diberikan pada hari Jumat. Video ataupun PowerPoint pembelajaran dan tugas akan diberikan 1 hari sebelumnya. Ya, jadi timeline itu kamu nanti kegiatannya apa-apa aja. Hari Senin itu mata pelajaran IPS itu ngapain aja. Nah, itu namanya timeline ya anak-anak ya. Nanti akan diberikan kepada kalian. Berbeda dengan jadwal HBL, beda. Selanjutnya, tugas harus dikumpulkan paling lambat pukul 9 malam. Jika ada tugas, paling lambat itu jam 9 malam. Ya anak-anak ya, kamu diberikan tugas hari itu, ya maka jam 9 malam itu sudah maksimal kamu kumpulkan. Bu Mary, bagaimana dengan orang tua saya yang belum bisa mengawasi saya selama jam home learning berlangsung? Bagaimana ya caranya? Nah, itu bisa dikomunikasikan kepada Ibu Mary. Ya, itu bisa dikomunikasikan kepada Ibu Mary ataupun hari berikutnya, tapi tetap dengan batas jam 9 malam. Ya, seperti itu. Jadi bisa dikomunikasikan, nanti dikasih tahu ke Ibu. Bagi orang tua yang benar-benar sibuk sekali, dari Jumat sampai, ya dari Senin sampai Jumat, maksudnya ya, dan tidak ada waktu sama sekali setelah pulang bekerja, benar-benar sibuk, maka itu dikomunikasikan kepada saya. Ya, tugasnya paling lambat dikumpul Sabtu pukul 19 WITA, hanya bagi case yang seperti itu. Dan itu juga harus diizinkan dari wali kelasnya. Ya, selanjutnya, agenda elektronik akan dikirimkan setiap hari melalui WA grup kelas 4B setelah selesai jam HBL. Contohnya ya anak-anak ya, di hari Senin, jam HBL kita kan dari jam 8 sampai jam 12. Setelah itu kan ada kegiatan life skill. Nanti life skill juga itu akan ditentukan dari guru. Ya, seperti apa? Apa maksudnya? Ya, nanti ya kalian bisa melihat agenda untuk hari berikutnya itu setelah pukul 12. Nanti akan dikirimkan ya ke orang tua kalian di grup kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dapat menghubungi wali kelas jika ada yang tidak mengerti atau misalkan kendala dengan masalah jaringan ataupun tugas ya ataupun apapun itu yang berkaitan dengan pembelajaran home based learning dapat menghubungi Ibu di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga 16 WITA. Ya. Selanjutnya, seragam sekolah. Nah, ini dia ya. Anak-anak ya, jadi kalian selama home based learning ya, sesuai jadwalnya dari pukul 8 hingga pukul 12 itu harus menggunakan baju seragam. Ya, percuma ya orang tua sudah beli nih baju seragamnya tapi tidak digunakan. Ya, seperti ini.
Ini peraturannya, siswa harus menggunakan seragam sekolah lengkap, tidak perlu menggunakan sepatu, ya, tidak perlu menggunakan sepatu. Selanjutnya, seragam sekolah yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sama seperti biasa kalau kamu ke sekolah, itu hari Senin menggunakan baju apa, sampai Jumat menggunakan baju apa. Nah, anak-anak, Senin Selasa, kalian menggunakan seragam putih biru, ya, dengan dasi dan ikat pinggang, tidak menggunakan sepatu. Ini Senin sampai Selasa ya. Kemudian hari Rabu kalian menggunakan seragam putih merah, ya, plus ikat pinggang. Selanjutnya hari Kamis seragam putih biru plus rompi tenun. Hari Jumat itu seragam olahraga, ya, karena kalian punya jadwal olahraga, jadi kalian langsung pakai aja baju olahraganya, seragam olahraganya. Tetapi jika ya tidak ada praktek olahraga, ya misalkan hanya materi saja, Zoom dengan Pak Franky, misalkan seperti itu ya, yang mengajar ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan seragam pramuka. Ya, nanti itu juga akan diagendakan, ya. Oke, anak-anak, itu rules dan prosedur ya untuk seragam. Sekarang ketentuan buku selama home-based learning. Yang pertama, ya, siswa tetap menggunakan buku paket yang telah dibeli dari sekolah. Selanjutnya, siswa mempersiapkan 2 buku tulis, 200 lembar, ya, yang tebal. Ya, kalau kalian punya buku dari kelas 3 itu tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Tidak perlu membeli buku yang baru. Untuk tematik, jadi 2 buku ya, catatan dan latihan untuk tematik. Jadi bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, PKN itu dalam satu buku itu. Satu buku latihan, satu buku catatan. Tidak dipisah-pisah ya anak-anak ya. Tidak satu IPS, satu IPA, satu PKN, tidak. Terlalu banyak bukunya. Selanjutnya, satu buku catatan PJOK, satu buku catatan TIK, satu buku catatan agama, dan satu buku untuk baca Alkitab. Ya, selanjutnya 2 buku tulis untuk bahasa Inggris, yaitu digunakan untuk catatan dan latihan. Contoh bukunya seperti ini. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ini untuk tematik ya anak-anak ya. Nah, kalau yang ini untuk buku PJOK, TIK, agama, bahasa Inggris. Ya, itu untuk ketentuan buku. Selanjutnya M. Nah, anak-anak, ini KKM ya. KKM kita di kelas 4 berbeda ya dengan di kelas 3 sebelumnya. Kalian bisa memperhatikan ini adalah nilai ketuntasan. Jadi ketika kamu formatif, ketika kamu sumatif, paling tidak kamu mendapatkan nilai ini. Tidak boleh kurang. Ini adalah batas yang telah ditentukan. PKN itu 67, Bahasa Indonesia 67, IPA 65, IPS 66, SBDP 68, Matematika 64, PLSBD 68, Agama 67, PJOK 70, Bahasa Inggris 65, dan TIK itu 70 ya anak-anak ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ibu, ini kan untuk nilai apa? Ya, untuk nilai kognitif, psikomotorik ya anak-anak ya. Nah, ada yang namanya afektif. Di sini ibu juga akan menilai afektif kalian. Bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru kalian. Apakah kalian tepat waktu atau tidak? Ataukah tugasnya dikerjakan secara asal-asalan? Ataukah kalian mengerjakan tugas tidak mengikuti instruksi? Semuanya itu akan dinilai. Kalau biasanya Ibu Mary akan melihat langsung, kalau ini Ibu melihat bagaimana tanggung jawab kalian dan disiplin. Apakah disiplin selama melaksanakan home learning di rumah? Ya, itu semuanya bisa Ibu nilai ya anak-anak. Kemudian pada saat pembelajaran tatap muka, apakah mengikuti pembelajaran itu tepat waktu ataukah terlambat masuk? Ya, itu menjadi penilaian Ibu. Ya, bagi afektif. Ya, untuk afektif seperti itu Ibu menilainya. Nah, selanjutnya di sini ya. Ini platform HBL yang kita gunakan. Ya, anak-anak Bu, apa aja ya?
platform yang kita gunakan itu ada dua anak-anak ya, menggunakan Google Classroom dan juga Zoom. Nah, Google Classroom ini digunakan ketika tidak tatap muka, sedangkan Zoom itu digunakan untuk tatap muka. Ini yang Ibu Mary maksudkan tadi ya. Sekarang kita akan lihat Google Classroom. Nah, Google Classroom itu setiap materi pembelajaran, ya, video ataupun PowerPoint, ya, ataupun tugas, rubrik, ya, dan sebagainya akan diupload dalam Google Classroom. Nanti Ibu Mary akan upload ke situ dan itu langsung masuk ke Google Classroom kalian, langsung otomatis masuk. Nah, selanjutnya, setiap pengumpulan tugas juga akan menggunakan platform ini. Ya, dikumpulkan ke Google Classroom di tugas kelas per mata pelajaran sesuai dengan deadline yang telah diberikan tadi. Jadi nanti pada saat kamu membuka tugas kelas, di situ kamu akan lihat ada itu judul besarnya. Itu judul besarnya itu mata pelajarannya. Nanti di bawahnya akan ada judul kecil. Untuk apa? Untuk kamu submit tugas kamu. Ya, anak-anak nanti bisa dilihat, akan di-share bagaimana videonya, bagaimana cara submitnya, cara upload tugasnya itu seperti apa. Nanti tugasnya akan beragam ya, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk foto juga, ataupun misalkan kalian mengerjakan dari lembaran yang telah diberikan ya, lembaran soft copy di sini maksudnya ya. Nah, ini menggunakan Google Classroom. Selanjutnya jika menggunakan Zoom ya, kita pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan via Zoom. Nanti Ibu pasti akan memberitahukan yang melalui agenda bahwa oh besok kita akan Zoom. Begitu ya, karena itu juga sudah tertera di jadwal HBL kita. Dan Ibu akan memberikan linknya kepada orang tua kalian. Ya, Ibu harap ya nanti kamu bisa meminta orang tua untuk mengajarkan kamu bagaimana cara join di Zoom. Ya, supaya apa? Supaya kamu tidak merepotkan orang tua kamu, tidak banyak merepotkan orang tua kamu. Yang kedua, siswa harus join Zoom 10 menit sebelum sesi dimulai. Ya, misalkan nih sesi PKN. Ya, mulainya misalkan pukul 09.00. 10 menit sebelum jam 9.00 kamu sudah harus apa? Join dalam kelas Ibu. Supaya apa? Supaya kita mulai tepat waktu. Kemudian yang ketiga, siswa harus mengaktifkan kamera dan meredam suara, mute. Jadi pada saat kamu join, kamu itu harus aktifkan kameranya. Ibu tidak mau dimatikan saat pembelajaran berlangsung melalui Zoom. Kemudian suaranya itu di-mute, dinonaktifkan ya anak-anak ya, supaya tidak berisik. Selanjutnya, yang keempat, siswa dapat mengaktifkan suara. Kamu bisa aktifkan suara. Nah, ketika kamu ditunjuk oleh guru, misalkan ibu menunjuk kamu untuk jawab. Nah, kamu bisa aktifkan suaranya. Si A. Nah, jadi si A yang mengaktifkan suaranya, yang lain tetap mute. Atau misalkan Ibu Mary bilang, ya di sini apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Nah, baru di situ kamu juga boleh aktifkan. Ya. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya banyak sekali ya penjelasan yang telah Ibu Mary jelaskan tadi ya. Ibu harap setiap proses pembelajaran selama home-based learning ini tidak mengurangi rasa kerinduan kalian untuk bersekolah. Ya, bagaimana kalian biasanya kalau ke sekolah itu sangat semangat sekali. Sekarang kita tidak bisa ke kelas, ke ruangan kelas, ke sekolah, tetapi kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa belajar, merasakan ya bagaimana semangat belajar, semangat biasanya seperti di sekolah. Ibu harap itu tidak hilang dari diri kalian. Dan sekali lagi Ibu mengucapkan kepada kalian ya, terima kasih ya, karena kalian telah mempercayakan Ibu sebagai wali kelas kalian untuk 1 tahun ke depannya. Ibu harap kita sama-sama belajar, sama-sama memahami. Kita saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ketika kalian ada kesulitan, ya Ibu akan bantu ya. Dan juga kalian bisa memahami Ibu. Ya, mendengarkan penjelasan Ibu saat tatap muka dan juga melaksanakan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kalian. Ya anak-anak ya. Nah, di sini Ibu juga harap ya semuanya kita di sini kita tidak hanya memikirkan kondisi kita saat ini ya seperti apa, atau kita sudah terlalu nyaman dengan kondisi kita saat ini sehingga kita tidak bertanggung jawab dengan tugas kita. Tentu tidak ya anak-anak ya. Ini malah apa? Membuat kita untuk apa? Semakin men-challenge diri kita dengan keadaan seperti ini. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?
Ketika saya mulai malas-malas, cobalah itu pikirkan lagi tadi seperti yang ibu katakan. Ingat, tidak ada anak yang tidak bisa, hanya ada anak pemalas. Kamu baru tersadar dulu, saya tidak boleh menjadi anak yang pemalas, apalagi dengan situasi kita saat ini. Dan juga ibu ya berterima kasih juga dan sangat senang ya kepada orang tua kalian ya. Semoga nanti kedepannya Ibu Mary bersama orang tua kalian dan kalian juga ya dapat bekerja sama kedepannya selama proses home-based learning ini berlangsung. Ya, dan jangan lupa kita untuk apa? Meminta tuntunan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Di anak-anak ya, Ibu harap kedepannya kita dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya, saling memahami satu dengan yang lainnya. Itu saja yang Ibu sampaikan kepada kalian. Semangat, kita sudah memulai tahun ajaran yang baru ya, dengan tema yang baru juga, Desiring You, dimana kita merindukan Tuhan. Jangan lupa ya, setiap apapun yang kita lakukan, semoga itu menjadi jembatan memfasilitasi kita untuk semakin merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.